Shalom, salam sejahtera bagi kita, seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya Tuhan tetap memberikan kita kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur, sehingga kita boleh bertemu kembali pada kesempatan ini. Kita bertemu dalam program kita Pagi Damai. Kita akan mengikuti edisi Makanan dari Bapa. Ini dikutip dari Injil Yohanes, dari pasal yang keempat, dari ayat 34 sampai kepada ayat 35. Cerita di mana ketika Yesus berbincang-bincang, bercakap-cakap dengan seorang perempuan dari kota Samaria. Saudara yang terkasih, ketika itu murid-muridnya pergi ke kota untuk mencarikan makanan. Dan setelah mereka kembali, mereka bertemu dengan Yesus yang sedang bercakap-cakap dengan perempuan Samaria. Maka murid-murid berkata, "Guru, makanlah." Tetapi Yesus berkata, "Ada makanan padaku yang tidak kamu kenal." Murid-murid menyangka makanan yang dimaksudkan oleh Yesus gurunya adalah makanan secara jasmani, lahiriah. Dan mereka berpikir bahwasanya adakah seseorang yang memberikan makanan kepada Yesus, kepada guru ini. Maka Yesus mengetahui pikiran mereka. Dan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang keempat, dari ayatnya yang ke-34 sampai 35. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Demikian firman-Nya. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Nah, hal yang saya mau kutip yang pertama adalah bahwasanya makanan adalah kebutuhan utama kita. Ya, semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Dan makanan itu adalah suatu kebutuhan utama. Ya, saudara, yang walaupun kita tahu ada makanan secara rohani, ada makanan secara jasmani. Tetapi hal yang pertama yang saya mau sampaikan bahwasanya makanan itu adalah kebutuhan utama setiap makhluk hidup. Apakah manusia, apakah binatang. Kalau soal rohani atau jasmani, saudara, itu juga tersangkut dengan hal rohani dan jasmani. Tubuh jasmani kita perlu makan makanan jasmani. Rohani kita juga perlu makan makanan rohani. Tetapi fungsi daripada makanan itu tentunya akan memberikan kepada kita tubuh yang sehat, juga kuat, serta memberikan pertumbuhan. Dengan kata lain, makanan itu adalah kebutuhan utama kita, membawa kita kepada keadaan yang sehat, tubuh yang sehat, dan juga yang kuat, serta pertumbuhan yang baik. Baik makanan secara jasmani maupun makanan secara rohani. Yesus mengungkapkan makanan yang dimaksudkan adalah makanan secara rohani. Ya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bagaikan ada dua, saudara. Yang pertama-tama melakukan kehendak Bapa, dan yang kedua menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan oleh Bapa. Kalau tadi saya sampaikan, makanan itu berfungsi memberikan kesehatan, juga kekuatan, serta pertumbuhan. Dan Bapa memberikan kepada kita tugas yang harus kita laksanakan, kita lakukan. Sebagaimana Yesus tadi mengungkapkan bahwasanya makananku ialah melakukan kehendak Dia, kehendak Bapa. Lalu yang kedua, menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Bapa. Jika demikian, timbul satu pertanyaan. Apakah kehendak Bapa itu yang harus kita laksanakan? Ya, supaya ketika kita melakukannya, bagaikan kita menerima makanan rohani yang membuat kita sehat, membuat kita kuat, bahkan membuat kita bertumbuh. Ya. Apakah kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang pertama-tama bagi kita adalah supaya kita hidup dalam kekudusan. Itu yang menjadi kehendak Bapa. Dalam 1 Tesalonika dari pasalnya yang keempat,
dari ayatnya yang ketiga, dikatakan firman Tuhan, karena inilah kehendak Allah pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Ini kehendak Allah yang harus kita lakukan, yaitu hidup dalam kekudusan, supaya jangan sampai kita terseret kepada dosa-dosa percabulan, dosa-dosa kenajisan, dosa-dosa perzinahan, dosa-dosa yang membuat kita semakin jauh, semakin renggang dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kehendak Allah yang pertama-tama dalam hidup kita orang-orang percaya adalah kekudusan. Bagaimana kita melakukan kekudusan, bagaimana kita menjaga kekudusan, memelihara kekudusan itu, baik kekudusan di dalam hati, kekudusan pikiran kita, kekudusan mata kita, kekudusan perkataan kita, termasuk sikap hidup serta perbuatan-perbuatan kita. Tidak terlepas juga dari kekudusan hidup masa muda, kekudusan nikah rumah tangga, sampai kepada pekerjaan usaha kita pun harus ditandai dengan kekudusan. Pergaulan yang kudus yang harus kita bangun, sudah termasuk pelayanan yang kudus terhadap Tuhan. Jadi ini kehendak Allah yang pertama, bagaimana kita hidup dan menjaga kekudusan itu di hadapan Tuhan. Jikalau kita melakukan kehendak Allah bagaikan suatu makanan bagi kita, makanan rohani kita, sudah, hidup dalam kekudusan ini akan membuat kita sehat. Ini akan membuat rohani kita kuat. Dan ini akan membuat rohani kita juga semakin bertumbuh. Oleh sebab itu, kehendak siapa yang kita lakukan? Kehendak Allah kah? Atau kehendak diri kita sendiri? Atau kehendak setan? Kalau kita melakukan kehendak setan, atau melakukan kehendak diri kita sendiri, kehendak diri sendiri, kehendak manusia ini biasanya, sudah, manusia tidak suka dengan penderitaan. Manusia suka yang senang-senang, tidak mau tahu apakah itu dosa, apakah itu kebenaran. Tetapi manusia selalu menghindari penderitaan dan menyukai kesenangan-kesenangan. Oleh sebab itu, apakah yang kita lakukan itu kehendak manusia atau kehendak setan? Kehendak setan tentunya akan selalu menyeret kita kepada dosa, sampai menenggelamkan kita di dalam dosa. Kalau itu yang kita lakukan, maka kita tidak akan pernah memiliki kekuatan rohani. Kita tidak akan pernah sehat rohani kita, tidak akan pernah bertumbuh secara rohani. Tapi kalau kita melakukan kehendak Allah, sekali lagi, maka kita akan sehat secara rohani. Kita juga akan kuat, bahkan kita akan bertumbuh. Kehendak Allah yang pertama tadi bagi kita adalah hiduplah dalam kekudusan. Kehendak Allah yang kedua bagi kita, sudah, dalam kitab 1 Petrus pasalnya yang kedua, dari ayat 15 sampai kepada ayat 17, kehendak Allah yang kedua dalam hidup kita adalah supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam kebenaran. Saya akan bacakan dimulai dari ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Ayat 17, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Jadi dari ayat 15 sampai kepada ayat 17 ini menekankan supaya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dengan sikap kita hormat kepada raja, memiliki hati yang takut kepada Tuhan, bahkan juga kita menghormati semua orang, bahkan juga termasuk saudara-saudara kita, baik saudara-saudara kita secara rohani di dalam Tuhan maupun juga saudara-saudara kita secara jasmani lahiriah. Harus kita kasihi, harus kita hormati, bahkan juga ada hati yang takut akan Tuhan. Saudara yang terkasih, kehendak Allah yang kedua ini adalah berbuat baik kepada semua orang. Tidak
tidak hanya kepada orang yang berbuat baik dengan kita, tetapi kita juga melakukan perbuatan-perbuatan yang baik kepada semua orang. Ini kehendak Allah. Ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik ini, ya sudah, melakukan kehendak Allah ini bagaikan suatu makanan rohani bagi kita, maka kita akan sehat, rohani kita sehat. Perbuatan baik itu membuat rohani kita makin sehat. Saya yakin ketika kita berbuat baik, ada sukacita tersendiri di hati kita. Ya, dan itu akan membuat rohani kita semakin kuat, dan itu akan membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Ya, oleh sebab itu tadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa yang pertama-tama adalah kekudusan. Kehendak Bapa yang kedua adalah berbuat baik, melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kebenaran kepada semua orang. Nah, maka kita sebagai orang percaya, kita juga mengikuti teladan Yesus. Menerima makanan dari Bapa, melakukan kehendak Bapa, sehingga rohani kita semakin bertumbuh. Maka hal yang kedua, setelah melakukan kehendak Bapa, menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan yang diberikan oleh Bapa. Apa tugas yang diberikan oleh Bapa? Kalau kita melihat tadi di dalam Injil Yohanes pasalnya yang keempat, dari ayat 35 dikatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Ya. Hal yang kedua, makanan yang diberikan oleh Bapa adalah menyelesaikan tugas yang diberi Bapa. Apa tugas yang diberikan oleh Bapa? Adalah untuk menuai jiwa-jiwa. Ya, menuai jiwa-jiwa. Yesus berkata kepada murid-muridnya, lihatlah ladang-ladang yang sudah menguning, siap untuk dituai. Sudah waktunya menuai jiwa-jiwa. Zaman akhir ini, kita gereja Tuhan, orang percaya, seharusnya menyelesaikan tugas yang dipercayakan, yang diberikan oleh Bapa. Saudara mungkin ingat amanat agung sebelum Yesus terangkat ke surga. Pesan Yesus terakhir sebelum dia terangkat ke surga, yang mengungkapkan dalam Injil Matius pasal 28 di dalam ayatnya yang ke-19. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka dalam melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Ya, Yesus menekankan supaya kita juga menjadikan semua bangsa muridnya. Supaya kita menjadikan segala bangsa, segala suku, kaum, dan bahasa menjadi muridnya. Menuai jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Tugas ini dipercayakan oleh Yesus, diberikan oleh Yesus kepada murid-muridnya, kepada setiap orang yang percaya, kepada orang-orang yang mengikut Yesus, termasuk saya dan saudara. Itulah tugas yang dipercayakan. Bagaimanapun keadaan kondisi kita, kita harus memenangkan jiwa-jiwa. Kita harus memberitakan kabar baik, kabar kesukaan. Kita harus memberitakan Injil demi untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saudara. Dan ini adalah bagaikan makanan kita. Kalau dikatakan makanan, itu kebutuhan utama. Ya, kebutuhan utama supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita bertumbuh. Ya, saudara yang terkasih, ya, melakukan kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kekudusan. Apa kehendak Allah? Perbuatan-perbuatan yang baik dalam kebenaran. Itu adalah makanan bagi kita, saudara. Itu kebutuhan utama kita. Kekudusan itu kebutuhan utama. Berbuat baik itu kebutuhan utama. Demikian juga menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Bapa, memenangkan jiwa-jiwa, menuai jiwa-jiwa, itu tugas utama kita. Saudara boleh bekerja, saudara boleh berusaha,
Saudara boleh sekolah yang masih sekolah. Ya sudah, saudara boleh melakukan tugas-tugas yang lain mungkin di bumi ini. Tetapi ingat, tugas utama kita adalah menuai jiwa-jiwa. Itu tugas utama kita. Walaupun bagaimana kondisi keadaan saudara. Dikatakan satu ayat dari kitab Timotius, 2 Timotius pasalnya yang keempat, ayatnya yang kedua, demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Dikatakan di sini bahwasanya beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ya, jadi dalam keadaan bagaimanapun ya, kita harus memberitakan firman demi untuk menuai jiwa-jiwa, memenangkan jiwa-jiwa. Ya, saudara yang terkasih, ini tugas utama kita bagaikan makanan. Kalau tadi disampaikan, makanan itu adalah kebutuhan pokok, kebutuhan utama. Supaya kita sehat, supaya kita kuat, supaya kita bertumbuh. Apa makanan bagi kita? Melakukan kehendak Allah. Yang kedua, menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Bapa. Oleh sebab itu, mari dua hal ini kita lakukan. Lakukan kehendak Allah, hiduplah dalam kekudusan. Lakukan perbuatan-perbuatan baik, takutlah akan Tuhan, hormatilah raja, hormatilah pemerintah, bahkan juga kasihilah saudara-saudaramu, baik di dalam Tuhan maupun di luar Tuhan, bahkan semua orang kasihi. Ya, dengan perbuatan-perbuatan baik kita, ya saudara, dengan sikap kita, ya, bagaikan itu adalah makanan, kebutuhan utama yang harus kita lakukan. Demikian juga menuai jiwa-jiwa. Itu bagaikan makanan, kebutuhan utama kita. Kita boleh bekerja, kita boleh berusaha, kita boleh sekolah, kita boleh melakukan hal-hal yang lain. Tetapi ingat, kebutuhan utama kita, makanan kita adalah menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Bapa. Menangkan jiwa-jiwa selagi Tuhan masih memberikan kesempatan. Walaupun keadaanmu, kondisimu mungkin saudara seperti kurang beruntung, tetapi itu tidak menjadi suatu alasan bagi kita. Baik atau tidak baik waktunya. Apakah ketika engkau berada dalam kesusahan, ketika engkau senang, ketika berkatmu berlimpah, ketika berkatmu kurang, beritakanlah Injil. Tuailah jiwa-jiwa, menangkan jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik atau tidak baik waktunya. Kiranya Tuhan menolong kita dalam melakukan semuanya untuk hormat kemuliaan namanya. Dan Tuhan memberikan kepada kita rohani yang sehat, rohani yang kuat, bahkan juga rohani yang bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia, sampai ku dapatkan mahkota kemegahan dan memerintah bersama Dia.
dan